ada banyak harapan orang terhadap UMKM, tetapi kredit untuk mereka terus turun. Ketidakpercayaan terhadap mereka, kemudian proses yang juga mereka tidak mampu untuk kemudian bankable dan sebagainya. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Bapak Thomas Djiwandono jika nanti terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, kebijakan yang akan Anda lakukan yang tetap mempertimbangkan kehati-hatian dalam pola kerja Anda, dalam kerja Bank Indonesia makroprudensialnya itu. Saya pikir ini penting sekali ditunggu oleh masyarakat karena UMKM di Indonesia hari ini punya banyak harapan, tapi sekali lagi tantangan mereka untuk masuk ke kredit itu tetap sangat besar dan perlu banyak tangan-tangan, dan kami berharap kalau Pak Thomas Djiwandono nanti terpilih, nanti itu bisa menjadi salah satu hal yang paling utama. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya PKB, Ibu Ana Muawana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati Bapak Thomas M. Djiwandono. Ya. Saya ingin sedikit tentang apresiasi ya, ini relationship keuangan ada 5 strategi. Ini komprehensif sekali, tadi sempat rekannya sebelumnya mengangkat soal UMKM. Ini ada di dalam sendiri, kemudian ada inovatif, efisiensi dan stabil. Dan juga di dalam presentasi yang kedua penekanan kepada financial security ya. Kami tadi menganalisa yang Bapak sampaikan itu bahwa karena Bapak punya pengalaman Wakil Menteri Keuangan yang begitu cukup waktu dan kemudian banyak menghandle sektor fiskal, dan sekarang Bapak calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang nanti akan kepada sektor moneter. Jadi lebih kepada penguatan KSSK ya Pak ya, penguatan KSSK di bidang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, itu kami pahami semua dan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik dengan adanya KSSK tersebut, dan BI ke depan dan Kementerian Keuangan juga menjadi ketua KSSK dan Bank Indonesia juga menjadi bagian dari KSSK. Namun demikian Pak, ada hal satu yang ingin saya tanyakan, saya mohon maaf dengan segala hormat. Bapak biasa mengambil di sektor fiskal dengan misal budaya kerja yang berbeda, kemudian nanti di Bank Indonesia misal terpilih ya juga dengan budaya yang berbeda lagi. Bagaimana Bapak menghadapi dua kultur budaya yang berbeda tersebut? Nah itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Ana. Berikutnya dari PKS, saya persilakan. Pak Khalid. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11, yang saya hormati Pak Thomas Djiwandono. Selamat Pak, sudah menjadi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Semoga lancar dan sukses. Ini materinya sangat mengcapture-nya sangat tepat sekali nih Pak. Yang Bapak angkat ini yang sedang sering kita bicarakan. Ya, kalau rapat dengan Bank Indonesia ini juga sering kita bicarakan. Pertama di halaman 8, saya setuju sekali bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, swasta sebagai motor utama pertumbuhan, didukung fiskal moneter yang sinergis. Kalau kita lihat historical datanya, ya, kalau ingin tumbuh di atas 6% memang kredit swastanya untuk modal kerjanya itu tumbuh di atas 20% Pak. Kita masih sekarang tumbuh hanya sekitar 7-8%. Jadi memang saya setuju sekali dengan halaman 8 ini. Jadi Pak Thomas sangat presisi untuk melihat swasta sebagai motor utama pertumbuhan. Tapi di sisi yang lain ini juga menjadi masalah utamanya. Ketika Bank Sentral menurunkan, tadi Bapak sudah sampaikan, menurunkan suku bunga, tidak diikuti dengan
penurunan suku bunga kredit. Ada lag di situ. Ada lag, transmisi moneternya mengalami lag di situ, sehingga tidak efektif kebijakan instrumen suku bunganya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa demikian dan bagaimana seharusnya Bank Sentral mengatasi kredibilitas instrumen suku bunga tersebut, sehingga itu menjadi acuan yang kredibel. Yang kedua, tadi Pak Thomas memberikan contoh terkait likuiditas 200T dan memang ada perkembangan yang bagus terkait base money-nya, itu kita sepakat di situ ada kenaikan. Cuma yang menjadi tantangan serius ketika kita memilih likuiditas, ada data yang menjadi penting untuk disampaikan seharusnya, yaitu undisbursed loan yang tinggi, 2.600 triliun. Jadi mengcapture permasalahan itu seperti apa Pak Thomas melihat permasalahan itu? Ketika instrumen yang digunakan adalah melonggarkan likuiditas dengan menaruh 200 triliun di sektor perbankan, at the same time 2.600 triliun masih undisbursed loan. Sehingga menjadi pertanyaan publik, bagaimanakah channeling suku bunga tidak efektif dan channeling liquidity apakah juga bisa efektif untuk mendorong undisbursed loan itu bisa tersalurkan dengan baik. Dua pertanyaan itu saja Pak Thomas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.